Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kita di malam yang penuh berkah. Insyaallah taala kita bersama-sama duduk di majelis ilmu untuk mempelajari bagian daripada ilmu Islam, yaitu ilmu bahasa Arab, di mana ilmu ini merupakan ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka sungguh sangat beruntung jika seorang hamba diberikan kemudahan, keluangan waktu untuk bisa menyempatkan mempelajari bagian dari ilmu ini. Baik ikhwan, langsung saja kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan isim ditinjau dari bangunan akhir. Baik, sedikit ada catatan ikhwan di isim mangkus. Ya, di isim mangkus. Sebelumnya kita telah membahas bahwasanya isim ditinjau dari bangunan akhir ada berapa ikhwan? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Isim maqsur. Yang kedua isim mangkus. Yang ketiga isim mamdud. Yang keempat isim sahih. Apa itu isim maqsur? Isim yang diakhiri alif, sebelumnya fathah, karena alif itu pasangannya fathah. Kemudian kalau isim mangkus, isim yang diakhiri ya, sebelumnya kasrah, ya pasangannya dengan kasrah. Kemudian isim mamdud, isim yang diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Adapun isim sahih adalah isim yang bukan maksur, bukan mangkus maupun mamdud. Nah, sedikit Anda bawakan di sini. Kemarin kita sedikit ada tambahan di isim mangkus ya. Di catatan itu ya kawan, apabila alif lamnya dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelumnya ya menjadi kasrotain. Baik. Jadi kalau isim mangkus, contohnya ad-da'i kan ya. Ad-da'i. Ini alif lamnya dihilangkan, maka ya-nya juga ikut hilang. Jadinya apa? Da'in. Itu ya. Jadi kasrotain ini tanda kalau ada ya yang dibuang atau dihilangkan. Baik. Di situ dikatakan jika harokatnya fathah. Nanti kalau bahasa kita ya i'rabnya nasab, kondisi isim mangkus ini. Jadi kalau harokatnya fathah isim mangkus ini, sekalipun alif lamnya dihilangkan, maka tetap, ya ingat ya, maka tetap dihidupkan ya-nya. Ini khusus kalau harokatnya fathah. Contoh ikhwan, firman Allah Ta'ala, ya qaumana
Ajibu da'iyallah. Perhatikan kalimat da'iyallah. Ini sama apa ini? Sama apa? Mangkus. Wahai kaum kami, penuhilah panggilan Allah. Baik. Da'iyallah. Di sini kan iya-nya berharokat apa ya, kawan? Fathah. Nah, jika dia berharokat fathah, isim mangkus ini sekalipun alif lamnya dihilangkan, ini kan enggak alif lam ya, enggak ada ya, maka iya-nya tetap hidup. Ini khusus kalau berharokat fathah. Iya, jadi ini isim mangkus. Ya, karena harokat fathah ini yang paling ringan. Ringan. Tapi kalau harokatnya kasroh atau dhammah ya kawan, nanti dia hilang. Alif lamnya hilang, maka ikut hilang. Tapi khusus yang fathah tetap dihidupkan iya-nya. Nah ini, paham ya? Nah nanti antum pasti bertanya, kapan dia itu berharokat fathah? Nah ini pembahasan i'rab nanti ya. Nanti nahwunya di situ. Harokat akhir. Kapan isim itu diharokati fathah, dibaca fathah, kasroh, dhammah? Itu nanti di babnya pembahasan nahwunya, di pembahasan i'rab. Belum kita bahas, masih jauh insyaallah. Alif lam itu kan ada dia isim kan? Mana Pak? Tadi iya, atas. Ini Pak. Yang atas itu alif lam hilang. Ini. Yang hilang atas. Yang atas. Oh ada sih ya. Ini kan berarti arabnya itu ada ini. Ada ya. Ada ya. Nah, jadi kalau alif lam ini kan menunjukkan isim kan? Alif lamnya hilang, berarti ya hilang. Yang hilang. Tapi tidak berubah isimnya. Enggak Pak, enggak berubah. Tetap dia isim. Ya. Kalau tiba-tiba cuma taunya daninya aja gimana? Iya. Nah, kalau baca Al-Qur'an jangan lupa ya, ianya dibaca, Pak. Ini surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf ada. Contoh lagi, ikhwan. Wa kafa billahi. Apa itu, ikhwan? Wa kafa billahi hadiyaw wa nasira. Perhatikan kalimat mana? Hadi ya. Ini sama ini. Ini sama ikhwan. Mangkus ini ya. Nah, karena dia harokatnya fathah, maka yang itu hidup. Nih lihat hidup. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ya. Nah, di sini hadian dia tetap iya-nya hidup. Kenapa? Sekalipun alifnya dihilangkan tapi dia berharokat fathah. I'rabnya fathah dia. Maka iya-nya tetap dihidupkan. Ini contoh dalam Al-Qur'an. Paham ya? Ini yang tadi dikatakan jika alif lamnya dihilangkan dan tidak berharokat fathah. Ingat ya, tidak berharokat fathah. Namun jika berharokat fathah tetap hidup ya-nya, ya. Paham maksudnya begitu? Sudah bisa dipahami ya? Nanti kalau bisa kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya. Paham ya? Wa kafa billahi hadiyan wa nasira. Maka cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Jadi sebenarnya hadiah itu ada alif lam sebenarnya. Bisa Pak, aslinya gini Pak. Al-Hadi yang sudah kita pelajari kemarin Pak. Aslinya gini. Al-Hadi. Aslinya kan begini Pak ya. Isim mangkus itu kan di akhir ya, sebelumnya kasrah. Nah, kasusnya sekarang kalau alif lamnya dihilangkan maka ya-nya kan harus hilang, kan Pak ya? Jadinya hadin. Betul enggak? Nah, namun kecuali jika dia berharokat fathah, maka ianya tetap harus hidup. Paham ya? Nah itu. Kecuali ketika berharokat fathah. Iya-nya Mbak, iya. Iya-nya berharokat fathah, maka tetap dihidupkan sekalipun nggak ada alif lamnya. Ya, paham ya? Nah. Paham ya, Fan? Insya Allah bisa ya. Ya nanti akan berjalan insya Allah. Nanti antum akan paham di sini. Ini nanti di pembahasan i'rab. Sementara antum fahami dulu aja definisinya secara global ya.
nanti akan memahamkan di pembahasan i'rab, di pembahasan nahwu. Oh, maksudnya begini dulu yang kita pelajari, begitu. Akan nyambungnya di situ. Baik, kita lanjut ya di fasal yang selanjutnya. Kalau sudah paham. Kita masuk al-faslus tsani. Baik, kita baca ya, kawan ya. Al-faslus tsani, fasal yang kedua. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Ini ikhwan ya. Isim ditinjau dari jenisnya. Sebagaimana manusia ada jenis kelamin laki-laki dan ada perempuan, isim pun ternyata memiliki jenis ya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah ini. Sebenarnya ikhwan, kalau kita dulu pelajari di awal itu kan kalimat bahasa Arab itu cuma ada 3 ya. Isim, fi'il dan huruf. Tapi penjabaran isimnya, macam-macam isimnya banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Nah, ini diantara kita akan pelajari satu persatu. Baik, isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu ismun mudakkarun dan ismun muannasun. Nah, ini antum harus tahu istilah-istilah ini, karena kedepannya nanti kita menggunakan istilah ya. Kalau isim mudzakkar itu apa? Menunjukkan laki-laki. Kalau isim muannas perempuan, gitu ya. Nanti kita sudah pakai istilah ya, kawan. Udah nggak pakai definisi lagi. Karena definisi sudah kita perkenalkan di awal pembahasan. Kemudian isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan laki-laki ya. Atau isim laki-laki ini terbagi menjadi 2. Yaitu mudzakkar hakikiyun. Mudzakkar hakiki adalah yang menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, talibun Muhammadun saurun. Ya, jadi kalau mudzakkar hakiki, hakikat yang sesungguhnya, mudzakkar yang sesungguhnya adalah menunjukkan manusia. Berarti nama manusia, nama orang ya. Nama orang atau nama binatang. Talib apa talib apa? Siswa. Ya, berarti ini mudzakkar apa? Hakiki. Muhammad nama orang kan? Berarti mudzakkar hakiki. Saurun apa saurun? Sapi jantan. Nah, ini nama hewan. Nama hewan. Contoh yang lain apa? Asadun. Apa asad? Singa. Nah, itu juga masuk mudzakkar hakiki. Baik, sekarang yang kedua. Mudzakkar majazi. Mudzakkar majaz. Majaz itu apa ya, kawan? Kalau bahasa kita kiasan, Mbak ya. Tidak menunjukkan manusia atau binatang. Sebaliknya ini ya. Jadi dia dihukumi mudzakkar yang bukan nama orang dan bukan nama binatang. Contohnya kursi, benda-benda itulah, benda-benda mati, Pak ya. Kursiyun, qalamun, kitabun. Kursi ya kursi ya. Qalamun, pulpen, kitabun, kitab. Ya banyak nih benda ini. Ada maun, air, ada kubun, gelas, ya, ada maktabun, meja, dan berbagai macam benda yang ada di sini. Nah, muannas namanya mudzakkar majazi, kiasan. Kalau dalam bahasa Arab majaz itu tidak diperbolehkan dalam masalah asma wa sifat ya. Karena kebanyakan para ahli bid'ah itu mereka mentakwil. Ya berbahaya itu kan, mentakwil sifat-sifat Allah dengan alasan ini majaz. Ini bukan hakikatnya. Kemudian mereka takwil dengan makna yang lain. Ya, makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan tidak ada majaz dalam bab asma was sifat. Ya, semua hakiki. Sebagai contoh ya kawan, ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina sulusil lail. Ya.
Wa man sa'alani wa man yad'uni fa astajibu lahu. Wa man sa'alani la'utiyannahu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Turun ya. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan saya kabulkan doanya. Nah, sebagian tokoh kelompok-kelompok yang menyimpang itu kan dari asma wa sifat, mereka memahami oh bukan Allah yang turun, ini hanya majas. Ya. Majas, bukan hakiki, bukan Allahnya yang hakiki turun, bukan, kata dia. Nah, mereka pahami secara akal. Karena kalau Allah yang turun, nanti arsy kosong, kan begitu ya? Otak mereka seperti itu, dipahami kayak manusia, dipahami kayak makhluk. Wah, mustahil. Berarti kita takwil. Ini hanya majas. Berarti yang turun apa? Rahmatnya. Nah, ini berbahaya seperti ini ya. Kalau Ahlussunnah kan menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Allah yang turun ya Allah. Kita buktikan ya kawan. Allah berfirman mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku. Masa rahmat bisa ngomong berdoa? Ya kan? Berarti Allah yang turun, hakikat Allah itu yang turun. Terus bantahan yang kedua, seandainya ditakwil dikatakan itu hanya rahmat yang turun, bukan Allahnya yang turun, masa rahmat Allah turun hanya di sepertiga malam? Rendah sekali bagi Allah, ya kan? Sedangkan rahmat Allah kan setiap saat kita rasakan, ya kan? Nah, ini bantahannya, di antara bantahannya. Maka Ahlussunnah meyakini tidak ada majas dalam bab asma wa sifat. Ini dengarkan ya, karena banyak kan ahli kalam mereka mentakwil itu, mengatakan hanya ini majas, ditakwil dengan ini majas seperti ini. Ya, majas itu kalau bahasa kita ya wad'ul kalam atau wad'ul lafzi fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan lafaz bukan pada tempatnya. Kayak gini Mas, kalau dalam bahasa boleh. Mungkin antum ngomong gini, saya melihat singa. Yang antum maksud singa itu bukan singa beneran ya, bukan hakikat singa, bukan, tapi apa? Antum seperti mengibaratkan seorang laki-laki yang pemberani, yang gagah, yang besar, tinggi, yang kuat. Nah, antum katakan itu singa. Ini namanya majas kan? Bukan singa maksudnya, tapi apa? Seolah-olah laki-laki ini seperti singa, saking kuatnya gitu loh. Itu boleh kalau dalam bahasa kias ya, bahasa-bahasa begitu. Tapi kalau dalam bab akidah tidak boleh kawan ya. Ingat. Jadi Ahlussunnah itu sangat wanti-wanti dalam masalah ini. Baik, ini nanti antum akan pelajari di masalah ilmu balaghah, ada itu pembahasan majasnya. Cuman ala kulli hal ini aja dulu ya. Intinya isim mudzakkar ada dua ya, yaitu mudzakkar hakiki yang menunjukkan hewan atau manusia. Yang kedua mudzakkar majazi yang tidak menunjukkan manusia atau hewan. Baik. Kemudian yang kedua, ini mudah insyaallah ya. Kalau mudah kita lanjut aja. Jadi kalau nanti saya bilang jika isimnya mudzakkar, antum udah paham ya? Maksudnya laki-laki ya. Jika isimnya muannas, karena nanti ke depannya kita pakai istilah. Jika isimnya mangkus, jika isimnya maksur, nah begitu nanti kita sudah ngerti ya. Diajak ngomong seperti itu udah ngerti. Karena dasarnya udah kita pelajari. Yang kedua, isim muannas. Perempuan. Ismun muannasun yang menunjukkan perempuan. Sama isim muannas terbagi menjadi dua, yaitu muannas hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya thalibatun, siswi. Nah, bedanya kan ada tak marbutannya ya kawan ya. Kalau yang pertama kan thalibun, siswa. Kalau yang muannas, isim muannas menggunakan tak marbutah, pembedanya. Jadi thalibatun begitu. Ada tak marbutahnya, itu tandanya di muannas. Hindun ya nama perempuan ya, nama wanita. Karena Hindun ini kan nggak mungkin nama diletakkan kepada laki-laki. Pasti Hindun ini sekalipun nggak ada tak marbutahnya, dia nama khusus untuk wanita. Terus baqaratun, contoh yang lain. Apa baqaratun ya, sapi betina ya, surat Al-Baqarah itu. Contoh yang lain banyak ya. Mau nama orang Aisyatu, Fatimatu, atau yang pakai tak marbutah apa? Ya kawan, nama binatang yang ada tak marbutahnya apa? Hirratun, apa hirratun? Kucing ya, kucing liar, hirratun. Nah, itu diantaranya ya.
Muslimatun, ya, seorang muslimah gitu. Ya, antum cari sendiri banyak contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, muannas majazi. Sebagaimana juga isim mudzakkar ada mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Isim muannas juga ada muannas hakiki dan muannas majazi. Sebaliknya tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya apa? Maktabatun, meja. Ya, maktabatun tanda muannasnya di situ apa? Ada tak marbutahnya kan? Ada tak marbutah. Mim sahatun, apa mim sahatun? Penghapus, mim sahatun. Sabburatun, papan tulis. Nah, berarti kita simpulkan ya. Kita bikin kesimpulan begini. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Ada dua ikhwan ya. Apa? Isim mudzakkar. Isim mudzakkar laki-laki ya. Kemudian ada isim muannas. Perempuan. Yang mudzakkar ada dua kan? Hakiki sama apa? Majazi. Ini juga sama. Hakiki sama majazi. Baik, kalau yang hakiki menunjukkan atau hewan ya. Itu contohnya ya Ahmad, Asad. Kalau ini tidak menunjukkan kolamun, kitabun ya. Nah ini juga sama ya. Ini menunjukkan nama wanita seperti Hindun. Kemudian nama hewan Baqaratun. Ini yang majazi yang tidak menunjukkan hewan atau manusia. Madrasatun, maktabatun. Nah ini kan, ini kesimpulannya. Mudah ya. Nanti kita sudah pakai istilah isim mudzakkar, isim muannas. Nanti kenapa kok bisa seperti ini kan? Dibagi menjadi muannas mudzakkar nanti untuk membedakan ya kan. Pengucapan laki-laki dengan perempuan itu beda. Ya, karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat unik. Nggak boleh dicampur ya. Kalau nanti dalam melafadzkan laki-laki, contohnya fi'il. Kemarin kita belajar contohnya nasoro ya. Nasoro kan menolong ya, Fani? Nah, nasoro Muhammadun. Kalau Muhammad menolong. Tapi kalau perempuan pelakunya beda ya, kawan. Ada tambahan tak taknisnya. Jadinya apa? Nasorot.
Hindun. Beda, dibedakan ya. Jika subjeknya laki-laki tidak pakai tak taknis, tapi kalau perempuan pakai tak taknis. Nanti dibedakan. Makanya di sini uniknya di situ ya, keistimewaan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan asal ngomong aja. Menolong ya menolong aja sama, mau laki mau perempuan ya menolong. Enggak ada imbuhan apa-apa. Dalam bahasa Arab ya dibedakan penggunaannya. Nasara untuk laki-laki, kalau nasorot ada tak taknisnya, berarti subjeknya pelakunya siapa? Wanita. Itu nanti begitu. Sama nanti untuk yang lainnya bukan demikian. Untuk fi'il mudhari'nya, untuk fi'il amrnya juga akan berubah kalau yang diajak bicara wanita. Itu ya, dibedakan. Baik, bisa dipahami ya kawan ya. Ini namanya tak taknis ya. Kalau yang begini, kalau tak taknis itu hanya masuk pada fi'il. Kalau yang ini apa namanya? Tak marbutah ya. Kalau tak taknis itu hanya masuk pada fi'il. Kalau tak marbutah masuk pada isim. Beda ya. Bentuknya sama untuk menunjukkan perempuan juga. Cuman bedanya apa? Kalau tak taknis kan tak terbuka ya. Ini taknya bulat. Tapi biasanya kalau disambung kayak bendera gini ya kawan. Ini kalau disambung kayak bendera ya. Tapi kalau terpisah bulat gini. Tergantung penulisannya. Kalau bisa disambung ya antum pakai begini nulisnya. Cara penulisannya kayak bendera. Tapi kalau nggak bisa disambung, kan roh sama ini nggak bisa disambung ya, maka dia ya bulat aja. Baik, kita sekarang belajar ciri-ciri bagaimana cara untuk membedakan isim mudzakkar dan muannas. Iya. Nah di sini ada tanda-tanda dan ciri-cirinya, biar kita tidak keliru. Ya atau tidak, ya tidak keliru. Bisa membedakan mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. Baik. Sekarang kita masuk tanda atau ciri-ciri yang pertama. Satu, ada tak marbutah. Ya, ciri muannas yang pertama adanya tak marbutah. Selain nama laki-laki. Jadi antum kalau dapati ada isim diakhiri tak marbutah, berarti dia apa kan? Berarti isim muannas. Tapi ini katanya selain nama laki-laki. Kenapa demikian? Karena ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Contohnya siapa? Usamah, apa lagi? Hamzah, ya betul. Sekalipun dia ada tak marbutahnya, jangan katakan Hamzah itu muannas ya. Karena Hamzah itu nama yang diletakkan untuk laki-laki. Sama dengan Usamah juga. Usamah ada tak marbutahnya, tapi kan diletakkan untuk nama laki-laki. Ingat, isim yang diakhiri tak marbutah selain nama laki-laki itu dihukumi muannas. Contoh di sini apa? Muslimatun, seorang muslimah. Maktabatun, apa maktabah? Perpustakaan ya. Baqaratun, sapi betina. Ini semua diakhiri tak marbutah. Berarti apa namanya isim muannas. Baik, saya mudah ya. Ini hanya ingat-ingat aja. Lanjut yang kedua. Di antara tanda dan ciri isim muannas adalah nama wanita. Contoh asmaun atau asma'u. Asma. Ya. Asma ini kan nama yang diletakkan untuk wanita. Nggak ada laki-laki namanya Asma ya. Sekalipun nggak ada tak marbutahnya, tapi kan Asma ini untuk nama wanita. Ya, contoh Indonesia apa? Kayak Anita, kayak Cindy barangkali gitu ya, nama-nama perempuan lah pokoknya. Nah itu sekalipun nggak ada tak marbutahnya, yaitu nanti dihukumi muannas. Ya. Lagi Hindun, ya sama Hindun juga untuk muannas, nama yang diletakkan untuk muannas, untuk wanita. Zainabu, Zainab juga demikian, ya nama yang khusus untuk wanita. Karena dari semua nama-nama ini bukan diperuntukkan untuk laki-laki. Ya, sekalipun gak ada tak marbutahnya. Baik, lanjut ya. Yang ketiga, di antara ciri-ciri isim muannas, tandanya adalah anggota badan double.
dalam bahasa Arab ya, semua anggota badan double dihukumi muannas. Ya, contohnya apa ya kan? Mata kan double di dua. Ainun. Ya, muannas dia. Rijlun, kaki kan double tuh, dihukumi muannas. Yadun juga double, tangan ya. Itu dihukumi muannas. Apalagi ya kan? Kuping ya, udunun, telinga kan double di dua, berarti dihukumi muannas. Pipi double kan, kanan kiri, berarti khaddun ya. Kalau kuping apa? Udunun. Kalau pipi khaddun. Itu juga dihukumi muannas. Kita buktikan ya kawan, dalam surat Al-Lahab. Ini hapus saja ya. Ditulis belum? Ini kalau antum bikin pakai PowerPoint bagus ya kawan, menarik. Dirangkum gitu bagus. Jadi orang lebih tertarik. Kalau baca banyak itu kadang orang malas ya. Nah, zaman sekarang kan zamannya sudah digital. Semua harus diperangkum secara mudah. Secara apa? Mudah biar dipahami. Itu harus kita bisa kayak gitu ya, kawan. Bahkan buku-buku tebel itu sekarang sudah dirangkum pakai PowerPoint semua. Diringkas-ringkas begitu ya. Karena kita tahu zaman sekarang zaman ya Gen Z kan ya. Anak-anak milenial. Jadi malas baca ya kan. Maunya yang singkat-singkat, cepat-cepat gitu. Baik, kita buktikan ya kawan. Kalau anggota badan double itu adalah dihukumi muannas. Antum baca di surat Al-Lahab ya, tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi watab. Telah celaka kedua tangan Abu Lahab, gitu ya. Baik, yadun kan tadi apa? Tangan. Anda perhatikan sini, fiilnya ada ta'nis. Berarti tangan dihukumi muannas. Ini buktinya. Kalau nggak percaya, ya. Anggota badan double dihukumi muannas dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Kalau seandainya dia mudzakkar, lafadznya bukan tabba saja, cukup udah. Tabba, telah celaka. Ya Pak ya, tabba yada gitu. Sebenarnya tak tanis ya, tabbat. Berarti menunjukkan subjeknya tangan ini, kedua tangan ini dihukumi muannas. Paham ya? Ini antum bisa buktikan. Contoh lain ya, yang mata ini, mata. Cukuplah kayaknya ini aja ya. Ntar aja. Tajri bi ayunina. Mata kan ayun. Itu pakai tajri. Ada taknya juga di situ. Tajri bi ayunina. Ya. Baik, sekarang kita masuk yang keempat, ciri yang keempat. Sifat yang khusus untuk wanita. Contohnya Mbak Ikhwan, haidun. Berarti kan haid ya. Ini kan sifat ini khusus untuk wanita, nggak ada laki-laki yang haid ya, Ikhwan. Ada laki-laki yang haid? Nggak ada ya. Maka sekalipun dia nggak ada tak marbutohnya, dia bukan anggota badan double, ya bukan nama wanita, tapi sifat kewanitaan, maka dihukumi muannas, haid. Karena yang haid itu menstruasi ya, yang datang bulan setiap bulannya ya, itu hanya wanita, maka dihukumi muannas. Yang kedua contohnya murdiun. Apa murdiun? Menyusui. Ada laki-laki menyusui? Enggak kan? Ini sifat wanita. Iya. Menyusui. Sekalipun enggak ada tak marbutohnya di situ. Baik, yang selanjutnya hamilun. Sama itu hamil. Mengandung ya. Ini kan sifat kewanitaan. Enggak ada laki-laki yang hamil. Ya.
Ini semua dihukumi muannas karena sifat-sifat ini khusus untuk wanita. Baik, yang kelima. Ini mudah insya Allah yang ini ya, kita lewatin aja. Sifat ikut wazan fu'la. Ya, sifat ikut wazan fu'la. Contohnya husna, sughra, kubra. Anda harus jelasin dikit ini ya kawan. Ikut wazan apa ya kawan? Fu'la. Sifat ini ya, nanti mudzakarnya itu af'alu wazannya. Contohnya itu apa? Husna. Berarti mudzakarnya apa ya kawan? Samakan, ikutkan wazan. Jadi apa? Ahsanu. Ahsanu ya. Contohnya antum punya anak kembar nih, punya anak kembar. Istri antum hamil, anaknya kembar, laki dan perempuan. Jangan kasih salah nama ya. Yang satu dinamakan yang ceweknya Husna, nanti yang laki-lakinya Ahsan. Jangan dibalik yang Ahsan untuk yang wanita, jangan. Karena dalam penggunaan bahasa Arab, fu'la ini sifat untuk wanita. Yang mudzakarnya ini ya. Ini mudzakarnya, ini yang perempuannya. Ini yang muannasnya ya. Ini yang mudzakkar. Begitu ya caranya. Jangan sampai kebalik. Kemudian di situ contohkan apa ya, Pan? Di situ apa contohnya lagi? Sughra. Yang kecil. Kalau yang husna kan yang terbaik. Yang bagus, yang baik ya. Kalau sughra apa? Yang kecil. Sughra. Fu'la kan? Sughra. Ada ini ya. Samakan aja. Antum lihat, kiaskan per hurufnya. Fa fi'ilnya dhammah, fu, hu, su. Ain fi'ilnya sukun ya. Lihat. Khus. Terus lam fi'ilnya di fathah, ada alif di belakang. Kayak isim apa ini? Mak apa? Isim apa ya kawan? Maksur atau mangkus? Maksur. Ini isim maksur ini. Jadi husna, sughra. Berarti mudzakarnya apa ya kawan? Ikutkan wazan af'alu. Jadi asghar. Laki-laki yang kecil. Ini perempuan yang kecil, ya. Anak perempuan yang kecil. Ini mungkin anak laki-laki yang kecil. Jadi beda penggunaannya. Anda melihat anak kecil perempuan, ya. Jangan bilangnya sughra, begitu ya. Hadhil bintu sughra. Anak perempuan yang kecil. Kalau anak laki-laki berarti apa? Pakainya asghar. Ahmad, Muhammad, bukan nama laki-laki lah. Itu namanya pakai asghar. Bedakan ya. Yang kecil tapi untuk yang laki-laki, ini yang kecil tapi untuk yang perempuan. Beda penggunaannya. Sama-sama sifat tapi penggunaannya berbeda atau wazannya. Ya, wazannya berbeda. Contohnya di situ kubra ya kan ya. Betul. Kubra. Yang besar. Sifat kan yang besar. Tapi kalau kubra untuk muannas. Kalau mudzakarnya apa? Akbar. Kita sering dengar kan nama Akbar. Pak Akbar gitu ya. Nah, ini Akbar. Yang besar. Enggak ada nama laki-laki dinamakan kubro, enggak ada. Ya. Makanya kita sering dengar ya, kiamat kubro. Kiamah kubro atau asghar? Pernah dengar kiamah asghar? Tidak ada, karena kiamah ini apa ini? Mu'annas atau betul. Maka sifatnya juga harus mu'annas. Makanya pakai kubro. Perhatikan nih. Ini bukti ya. Bukti kalau mu'annas itu ya sifatnya untuk yang mu'annas, sama-sama mu'annas.
Karena qiyamah, saya ulangi lagi ya, qiyamah. Qiyamah kubra atau sugra? Kubra atau akbar? Kubra. Nih Wan, fungsinya begini nanti dalam bahasa Arab. Jadi kita bisa menyesuaikan nanti dengan sifat yang muannas menggunakan fu'la, yang mudzakkar pakai af'alu, ya. Wazan af'alu. Kalau kita katakan qiyamah akbar, betul atau salah? Secara bahasa Arab, susunan bahasa Arab salah. Kenapa? Karena qiyamah itu kan muannas, ada ta marbutah, maka sifatnya pun harus muannas, sama-sama muannas sinkron. Dalam bahasa Arab saja, ya, banci, bencong itu terlarang ya kawan, nggak boleh dicampur, nggak boleh kiamat akbar, nggak ada ceritanya kayak gitu. Itu berarti pencampuran sifat laki-laki dengan perempuan, nggak boleh. Apalagi secara kehidupan Pak ya, jelas terlarang dalam agama. Secara bahasa Arab nggak boleh. Bayangkan, bahasa Arabnya nggak boleh dicampur. Sifat laki ya laki, perempuan yang untuk perempuan, dialokasikan begitu, nggak boleh dicampur-campur. Ya, gitu ya. Contoh lagi kawan, kita sering dengar ya, hajar apa? Hajar apa kawan? Nah, aswad kan, af'alu kan wazannya kalau laki-laki ya, betul kan? Aswad, iya, bukan apa namanya, bukan sauda, bukan. Kalau sauda itu untuk apa? Perempuan, sifat perempuan ini nanti. Nggak pernah dengar kita namanya hajar sauda, nggak ada ceritanya. Hajar ya pasangannya aswad, karena aswad itu sifatnya untuk laki-laki mudzakkar. Wazan af'alu untuk mudzakkar. Itu ya uniknya bahasa Arab. Jadi masya Allah ya, nggak boleh ya apa namanya LGBT dalam bahasa itu nggak ada, nggak boleh ya. Kemudian tapi kalau habbatus sauda ikhwannya, kalau habba apa? Habbatus sauda itu loh. Habbatus sauda. Iya, biji itu loh, biji habbatus sauda yang untuk obat itu. Iya. Kenapa enggak aswad? Enggak pernah dengar ya, habba aswad enggak ada ya. Tapi habba sauda. Karena habba ini kan maka sifatnya juga harus muannas. Ya. Gitu. Jadi menyesuaikan. Type ini aja dulu ya. Gimana Van? Cukup? Cukup ya? Baik, sampai ke 5 berarti kita ya. Kita baru sampai 5, yaitu sifat ikut wazan fu'la yang mudzakarnya af'alu. Anda tambahkan ya, yang mudzakarnya af'alu wazannya. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nanti tolong dimurojaah ya Van ya. Nanti insya Allah kita ada latihan soal ya, insya Allah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.